Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Laksmi Nurlintang dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan anak-anak kelas 4 dengan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 5. Nah, adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menemukan informasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menganalisis keadaan lingkungan di rumah dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati contoh langkah membuat karya montase, siswa dapat menyimpulkan karya montase dengan baik. Bacalah bacaan di bawah ini. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Nah, di sini ada sebuah rumah ya anak-anak. Lalu apa saja sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama, selalu memperhatikan kebersihan lingkungan. Lalu selalu membersihkan lingkungan dan tidak merusak lingkungan sekitar. Nah, di sini karena tidak dijaga sehingga bangunan tersebut banyak tulisan karena sama sekali tidak dirawat. Lalu, sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Nah, membuang sampah sembarangan, kemudian menginjak-injak tanaman, dan mencoret-coret fasilitas umum. Nah, membuang sampah sembarangan di sini ada sebuah pengendara motor yang sengaja membuang sampahnya di pinggir jalan. Dan akhirnya sampah tersebut menumpuk dan menghalangi para pengendara motor dan mobil. Menginjak-injak tanaman. Nah, karena selalu diinjak tanaman tersebut akhirnya rusak dan tidak enak dipandang. Dan gambar terakhir ini ada 3 orang yang sengaja mencoret-coret bangunan yang mungkin tidak dipakai, tetapi menjadikan bangunan tersebut rusak dan tidak bersih. Lalu, apa sih ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Nah, di sini ada sebuah gambar bahwa mereka sedang melakukan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan lingkungannya. Nah, ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan, memperhatikan lingkungan sekitar, dan membuat jadwal kebersihan lingkungan bersama-sama. Tuliskan cara pandangmu tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut pada diagram berikut. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya peduli terhadap lingkungan dan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Lalu, yang merupakan
bukan contoh mencintai lingkungan, yaitu membuang sampah di sungai, enggan membersihkan lingkungan, kemudian membuang sampah sembarangan, dan tidak peduli kebersihan lingkungan sekitar. Jadi, kesimpulan dari Ibu adalah mencintai lingkungan sekitar adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan hidup bersih dan nyaman. Seperti itu ya anak-anak. Lalu, seni karya montase. Montase adalah karya seni tempel. Nah, jadi montase ini menempelkan sebuah gambar-gambar. Nah, kemudian gambar tersebut dijadikan satu. Nah, di sini ada sebuah contoh montase yang sudah digabungkan dan menjadi satu gambar. Nah, gambar tersebut berasal dari koran, majalah, ataupun buku yang sudah dipakai. Lalu, cara membuat montase bagaimana sih? Nah, diantaranya sebagai berikut. Siapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Misalnya gunting, lem perekat, buku gambar, krayon, ataupun pensil warna. Kemudian yang kedua, membuat tema dan konsep gambar untuk montase. Sebelum kita menempel-nempel gambar ataupun memotongnya, kita harus membuat tema terlebih dahulu. Misal kita ingin membuat tema tentang lingkungan atau pemandangan di alam dan lain-lain. Lalu setelah kita menyusun konsepnya, baru memotong gambar-gambar dari sumber referensi yang ada. Nah, kemudian setelah sudah memotongnya, kita baru menempelkan gambar-gambar tersebut. Setelah ditempel, kemudian hasil karya sudah selesai. Nah, contoh di samping ini hasil karya montase yang sudah jadi. Di sini ada gambar pohon dan ada gambar orang, kemudian tanaman, dan ini ada 3 ekor binatang, 3 ekor burung ya anak-anak. Dan ini ada 2 rumah, seperti itu anak-anak. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kita harus selalu membaca dan selalu belajar di rumah dan jaga kesehatanmu. Oh iya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Dan setelah mencuci tangan, kita harus menggunakan hand sanitizer agar terhindar dari kuman. Nah, ini ada beberapa tugas yang bisa anak-anak kerjakan di buku tugas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan montase? Dan yang kedua, coba ceritakan keadaan di sekitar lingkungan rumahmu. Nah, itu saja anak-anak pembelajaran kita hari ini. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.